Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Iftah dari Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia Timur dengan NIM 238010023. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul Transfer dan Diagnosis Kesulitan Belajar. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian transfer belajar. Nah, transfer belajar merupakan konsep penting dalam dunia pendidikan yang merujuk pada kemampuan peserta didik dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau pengalaman belajar yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi atau konteks yang baru. Transfer belajar terjadi ketika peserta didik mampu mengenali hubungan antara pengetahuan yang telah dimiliki dengan situasi baru, kemudian menyesuaikannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Secara mendasar, transfer belajar adalah proses penghubung antara apa yang sudah dipelajari dengan hal yang sedang atau akan dipelajari, sehingga hasil belajar tidak hanya sekedar dihafal, tetapi menjadi kemampuan yang berguna dan fleksibel. Keberhasilan transfer belajar menjadi indikator utama bahwa peserta didik benar-benar memahami materi, bukan sekedar mengingatnya untuk keperluan ujian saja. Dalam prosesnya, transfer belajar bisa terjadi antar mata pelajaran yang berbeda, dari materi pelajaran ke kehidupan sehari-hari maupun dari pengalaman belajar lama ke pengalaman belajar yang baru. Misalnya, kemampuan berhitung yang dipelajari di pelajaran matematika dapat diterapkan saat mengukur bahan bangunan atau mengelola uang saku, atau sikap disiplin yang dibentuk saat kegiatan keagamaan dapat diterapkan dalam kegiatan belajar maupun pekerjaan kelompok. Kemudian jenis-jenis transfer belajar. Jadi transfer belajar ada beberapa jenis. Yang pertama, transfer positif. Transfer positif terjadi ketika pengalaman belajar sebelumnya memberikan pengaruh yang menguntungkan terhadap proses belajar atau penampilan berikutnya. Kedua, transfer negatif. Transfer negatif terjadi ketika pengalaman belajar yang terdahulu mengganggu atau menghambat proses belajar berikutnya. Ketiga, transfer dekat dan jauh. Transfer dekat mengacu pada situasi di mana kondisi belajar dan kondisi penerapan sangat mirip, sedangkan transfer jauh terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari diterapkan pada situasi yang sangat berbeda dari kondisi belajar semula. Keempat, transfer lateral dan vertikal. Transfer lateral adalah transfer yang terjadi pada tingkat kesulitan yang sama. Kelima, atau yang terakhir, transfer nol. Transfer nol terjadi ketika pengalaman belajar terdahulu tidak memberikan pengaruh sama sekali, baik positif maupun negatif, terjadi terhadap proses belajar berikutnya. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik mengalami hambatan dalam proses menerima, memahami, atau mengelola informasi, sehingga berdampak pada rendahnya pencapaian hasil belajar. Hambatan tersebut dapat terjadi pada berbagai aspek, seperti kemampuan membaca, menulis, berhitung, maupun memahami konsep-konsep tertentu dalam pembelajaran. Kemudian ada tujuan diagnosis belajar. Adapun tujuannya, yang pertama, mengetahui bentuk kesulitan belajar. Untuk mengetahui secara jelas bentuk kesulitan yang dialami peserta didik. Kedua, mengidentifikasi faktor kesulitan belajar. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan belajar, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Ketiga,
menentukan program remedial atau tindak lanjut sebagai dasar dalam merancang program remedial atau tindak lanjut pembelajaran. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Itulah tadi materi yang saya bawakan yang berjudulkan transfer dan diagnosis kesulitan belajar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.